Kehadiran teknologi tak pelak memberikan pengaruh sangat besar dalam kehidupan manusia, di mana media massa masih diyakini memiliki kekuatan besar dalam pembentukan opini publik. Halo guys, selamat Hari Raya Idul Adha. Kali ini kami akan membahas mengenai peran media massa dalam proses membentuk opini publik. Sebelum itu, kita perlu mengetahui bahwa opini publik merupakan sebuah fenomena dalam kehidupan sosial dan politik, yang mulai banyak dikenal dan dipakai pada akhir abad ke-18 di Eropa dan Amerika Serikat. Istilah itu sendiri berkaitan dengan komunikasi politik, ketika Alcuin menyerukan, Vox Populi, Vox Dei, yang berarti suara rakyat, adalah suara Tuhan. Hal tersebut berkaitan dengan berkembangnya gagasan mengenai pentingnya kemerdekaan berserikat dan kebebasan menyatakan pendapat di depan umum sebagai salah satu elemen penting dalam membangun demokrasi. Di samping itu, kehadiran teknologi tak pelak memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Manusia menggunakan teknologi dan dikelilingi teknologi hampir dalam setiap gerak kehidupannya. Pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia menarik perhatian seorang pemikir berkebangsaan Kanada yang bernama Marshall McLuhan. Dalam bukunya yang berjudul Understanding Media pada tahun 1964, ia menulis mengenai pengaruh teknologi. Menurut McLuhan dalam buku tersebut, teknologi media telah menciptakan revolusi di tengah masyarakat, karena masyarakat sudah sangat tergantung kepada teknologi, dan tatanan masyarakat terbentuk berdasarkan pada kemampuan masyarakat menggunakan teknologi. Di mana, ia melihat media massa berperan aktif menciptakan dan mengelola budaya masyarakat. Selain itu, beberapa sarjana menyebut, pemikiran McLuhan mengenai hubungan antara teknologi, media dan masyarakat ini disebut technological determinism, yaitu paham bahwa teknologi bersifat determinan atau menentukan dalam membentuk kehidupan manusia. Pemikiran McLuhan sering juga dinamakan teori mengenai ekologi media atau media ekologi, yang didefinisikan sebagai studi mengenai lingkungan media yang bergagasan bahwa teknologi dan teknik, mode informasi dan kode komunikasi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Sejarah media massa sendiri, pada awalnya dikenal dengan istilah pers yang berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harfiah, pers berarti cetak, dan secara maknawiah berarti penyiaran secara publikasi. Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian sempit, dan pers dalam pengertian luas. Pers dalam arti luas adalah meliputi segala penerbitan, termasuk media massa elektronika, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam arti sempit, hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah dan buletin kantor berita. Dari yang kami ketahui, ada 4 era dalam sejarah perkembangan media massa, yaitu era kesukuan. Pada era ini, indera pendengaran, penciuman, dan perasa merupakan indera yang lebih banyak digunakan manusia. Era ini memiliki ciri lisan, yaitu bercerita, di mana orang mengungkapkan tradisi, ritual, dan nilai-nilai mereka melalui kata-kata yang diucapkan. Identifikasi kelompok dan kesatuan kelompok menjadi sangat tinggi ketika masyarakat hanya mengandalkan pada komunikasi lisan. Era tulisan ditandai dengan diperkenalkannya huruf abjad atau alfabet, dan karenanya mata menjadi indera yang dominan dalam berkomunikasi. Mereka yang dapat membaca dan menulis memiliki status khusus, sehingga pendidikan formal memegang peran penting. Dalam era ini, tulisan telah menyebabkan orang menjadi terlepas dari lingkungan kesukuan yang bersifat kolektif dan memasuki lingkungan yang bersifat privat. Munculnya tulisan menjadi awal dari era di mana komunikasi tidak perlu dilakukan secara tatap muka. Era cetak. Era cetak ditandai dengan penemuan mesin cetak dan merupakan awal revolusi industri. Menurut kami, akibat dari era cetak ini adalah munculnya masyarakat yang semakin terkotak-kotak atau terfragmentasi. Hasil cetakan berupa buku, atau bentuk tulisan lainnya, bersifat mudah dipindahkan, dapat dibawa-bawa, dan dapat dibaca di mana saja secara lebih privat. Hal tersebut membuat orang menjadi terisolasi dari lingkungan komunitasnya, dan mendorong munculnya individualisme. Terakhir adalah era elektronika, di mana media elektronik pada era ini memperluas persepsi orang, melampaui batas-batas tempat di mana mereka berada, pada setiap saat, sehingga menciptakan desa global. Jika pada era cetak, buku menjadi sumber informasi penting, maka pada era elektronik, yang terjadi adalah desentralisasi informasi, di mana individu sekarang telah menjadi salah satu sumber informasi utama.
Menurut kami sendiri, media massa memiliki berbagai peran, salah satunya ialah dalam mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang, maupun sekelompok orang ataupun masyarakat. Media mempengaruhi pandangan masyarakat dalam proses pembentukan opini atau sudut pandangnya, di mana media massa dapat dikatakan merupakan senjata yang ampuh bagi perebutan citra. Hal itu disebabkan karena media merupakan sarana bagi komunikasi dalam menyiarkan informasi, gagasan, dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak. Hal ini semakin menunjukkan bahwa media massa merupakan sebuah institusi yang begitu penting bagi masyarakat. Media sering sekali sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma. Media juga telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. Pada abad ke-18 dan 19 saja, media dijadikan sebagai alat propaganda, dan itu menjadi penting di dunia politik, seiring dengan adanya pertumbuhan informasi, permintaan kebebasan pers, berpendapat, berorganisasi, dan terlibat di lembaga pemerintahan. Hubungan yang kuat antara berita yang disampaikan media, dengan isu-isu yang dinilai penting oleh publik, merupakan salah satu jenis efek media massa, yang paling populer yang dinamakan dengan agenda setting. Agenda setting terjadi, karena media massa sebagai penjaga gawang informasi, harus efektif dalam menyampaikan berita. Media harus melakukan pilihan, mengenai apa yang harus dilaporkan, dan bagaimana melaporkannya. Apa yang diketahui publik mengenai suatu keadaan pada waktu tertentu, sebagian besar ditentukan oleh proses penyaringan dan pemilihan berita yang dilakukan media massa. Kekuatan media massa dalam membentuk isu, tak bisa diragukan lagi. Dalam hal ini, tentu saja pesan media tak bisa dipisahkan begitu saja dari keberadaan institusi media itu sendiri. Dalam perkembangannya, kemudian diakui bahwa media massa dalam prakteknya, berada di antara kepentingan negara dan pasar elit tertentu, atau pemilik media itu sendiri. Media massa membawa kepentingan dari pihak tertentu. Melalui kontennya, media massa menyusupkan kepentingan dari kelompok tertentu untuk merebut perhatian publik. Dengan serangan informasi yang sama secara bertubi-tubi, media massa berusaha mempengaruhi sikap publik. Media massa juga memiliki pengaruh yang begitu kuat dalam kehidupan politik. Media massa memiliki kemampuan untuk melipat gandakan pesan yang begitu mengagumkan. Dilipat gandakan atau tidaknya pesan, memiliki korelasi yang begitu erat dengan respons masyarakat terhadap isu tersebut. Dampak pelipat gandaan ini tentu sangat besar di tengah masyarakat. Mengingat, setiap media dapat mewacanakan sebuah peristiwa politik, sesuai pandangannya masing-masing. Media massa memiliki kebijakan redaksional, terkait isi peristiwa politik yang ingin disampaikan. Kebijakan ini, membuat media banyak diincar oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya, begitu juga sebaliknya. Pemberitaan peristiwa oleh suatu media, kecenderungannya akan berkaitan dengan media lainnya, sehingga terbentuk suatu rantai informasi yang menambah kekuatan media massa dalam menyebarkan informasi. Dan hal tersebut, mampu memperbesar dampak yang diberikan kepada publik, yang tentunya akan berujung pada penggiringan opini publik. Media massa memang memiliki pengaruh yang sangat sentral dalam pembentukan opini publik. Sehingga dalam hal ini, informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keadaan komunikasi sosial pada masyarakat. Dengan media massa, seseorang atau kelompok tertentu menanamkan pesan tertentu melalui informasi-informasi yang penyajiannya seringkali disetting terlebih dulu. Dengan media massa, orang bisa mencitrakan dirinya, menaikkan pamor tokoh tertentu, atau bahkan menjatuhkan figur lawan. Hingga saat ini, media massa masih diyakini memiliki kekuatan besar dalam pembentukan opini publik.